Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa ahli pedang keluarga Tang. Kita masuk di part 73. Di awal video ini, di saat Yumyong bergerak setelah mengalahkan Jiangxi Master Jaryong, ternyata sosok Jiang He yang tengah dihadapi oleh Nyonya Jihye dan Master Jaun adalah sang Sword King yang telah mengabdikan seluruh hidupnya pada pedang. Akan tetapi, semua kerja kerasnya itu dikalahkan oleh seorang pemula yang berlatih beberapa tahun saja. Dan hal itu pun menjadi penyesalan terbesarnya. Seharusnya ia membunuh pemula itu pada pertemuan pertama mereka. Karena tidak menghabisinya sampai akhir, membuat pemula itu kembali lagi sebagai bencana. Kini, penyesalan itulah yang menggerakkan Jiangxi sang Sword King untuk terus mengayunkan pedangnya. Sehingga Master Jaun yang tidak bisa membiarkannya membantai lebih banyak orang-orang tak berdosa pun segera memerintahkan orang-orang di sana untuk segera mundur sembari menahan serangan Jiangxi Sword King menggunakan teknik indestructible Vajra Body miliknya. Namun, meski Master Jaun berhasil menahan serangannya, tubuhnya tetap terdorong mundur lumayan jauh sampai menghancurkan lantai pijakannya. Akibatnya, para anggota alians yang masih berada di sana pun, mereka bergidik ngeri karena pertarungannya bukanlah untuk mereka yang belum berada di bawah ranah Three Flowers Convergence, alias ini adalah pertarungan antar master. Kemudian, di saat Master Jaun kembali menahan Jiangxi Sword King, Nyonya Jihye pun muncul membantunya dengan melepaskan sebuah serangan. Teknik Flying Dagger Severing Point, Flying Tiger Claw Grip. Sehingga ketika serangan tersebut berhasil mengenai Jiangxi Sword King, Master Jaun yang melihat sebuah celah pun langsung memanfaatkannya untuk ikut menyerang menggunakan teknik 100 Step Divine Fist, yang mana membuat Jiangxi Sword King terhempas cukup keras. Hingga Nyonya Jihye yang mendarat di dekatnya pun penasaran dan bertanya, apakah serangannya barusan itu bisa mengalahkannya? Master Jaun pun menggelengkan kepalanya menjelaskan, lihatlah itu kepala keluarga Tang. Jikalau kau mengatakan hal seperti itu, sudah jelas apa yang akan terjadi. Energi pelindung kepala keluarga Namgung terlalu tebal, sehingga serangan Mong lemah ini tak bisa menembusnya. Satu-satunya saat energi pelindungnya lemah adalah saat dia mengayunkan pedangnya. Namun, melawan serangan pedangnya dengan sebuah serangan itu sama saja bunuh diri. Mendengar hal itu, Nyonya Jihye yang terpikirkan sebuah rencana pun menuturkan, Gritzeg, tolong ciptakan celah sekali lagi pada pertahanannya. Meski ini pertama kalinya aku mencoba secara nyata, tapi aku percaya aku bisa menembus energi pelindung kepala keluarga Namgung. Aku akan menggunakan teknik terbaik yang aku kuasai. Melihat keseriusan yang terpancar dari ekspresinya, Master Jaun pun kembali bersiap sembari menegaskan, jika aku berkata demikian, Mong lemah ini akan melakukannya. Tapi tak peduli Mong lemah ini berusaha, celahnya hanya akan terbuka sebentar. Kalau begitu, Mong lemah ini akan pergi dulu. Huh, sungguh disayangkan Sword King. Pria yang dulunya disebut sebagai pedang terhebat di dunia, sekarang menjadi boneka kultus Demon. Ini bukan untuk mengalahkanmu, tapi untuk menjaga kehormatanmu. Tolong terima belas kasih ini. Tepat setelah mengatakan itu, Master Jaun pun mengaktifkan tekniknya, Indestructible Vajra Body Tatgata Prajna. Sehingga Jiangxi Sword King pun meladeninya dengan mengaktifkan teknik terbaiknya, yaitu teknik Azure Sky Boundless Sword Emperor Sword Form. Kemudian, setelah saling berpandangan sebentar, keduanya pun melesat menerjang maju. Akan tetapi, berkebalikan dengan Jiangxi Sword King yang menghujamkan pedangnya,
Master Jaun malah fokus untuk menahannya sembari berpikir. Untuk pertama kalinya sejak memimpin aliansi, aku kembali merasa kewalahan oleh kepadatan energi murni dalam seni bela diri ortodoks. Ini adalah teknik rahasia keluarga Namgung. Ini level yang sebanding dengan dasar-dasar seni bela diri Shaolin. Ini buruk. Energi indestructible Vajrabodhi mulai hancur. Tepat setelah Master Jaun berpikir seperti itu, pedang Jiangshi Sword King pun mampu menekannya lebih jauh. Akan tetapi, meski pedangnya itu telah melukai lengan dan pundaknya, Master Jaun yang berlutut di sana sama sekali tak terlihat putus asa. Bahkan, malah Jiangshi Sword King sendiri yang merasa kebingungan. Kenapa ia tak bisa menarik pedang miliknya? Sehingga Master Jaun pun terkekeh berkata, "Apa kau bingung kenapa kau tidak bisa menarik pedangmu? Sebaliknya, karena itu tak bisa ditarik kembali. Bahkan bagi matamu yang sudah mati, ini pasti tampak aneh. Kau lihat, Mong ini tak pernah melupakan latihan eksternal meski telah mendapatkan pencerahan. Meski aku mungkin kewalahan dalam energi dalam, tapi kau tak bisa mengalahkan eksternalku selama ini." Di saat yang sama, Nyonya Jie yang tengah bersiap dengan serangannya nampak mengingat kembali momen saat Yumyong mengajarinya tentang teknik Hidden Fence. Pada saat itu, Yumyong memberitahunya tentang usahanya menggunakan teknik 10,000 Heavenly Flower Rain melawan Kutus Demonik. Di mana karena Yumyong tak memikirkan tentang teknik energi Buddhis, Yumyong menafsirkannya dengan caranya sendiri menggunakan teknik Hidden Weapon seperti breaking, scattering, dan strike. Dengan kata lain, Yumyong bilang dia fokus pada pengulangan serangan menggunakan tiga dasar. Lalu setelah meniru 10,000 Heavenly Flower Rain dengan menggunakan prinsip itu, Yumyong memastikan bahwa metode itu punya batasan yang jelas saat digabungkan dengan teknik energi Buddhis. Tetapi, kombinasi prinsip itu sangat efektif, sehingga Nyonya Jihye pun penasaran. Alih-alih menggunakannya sebagai imitasi, bagaimana jika ia fokus memaksimalkan hubungan antara setiap prinsip? Seperti prinsip breaking di sisi kiri, prinsip scattering di sisi kanan, dan dengan energinya sendiri, ia menambahkan prinsip strike. Dengan begitu, terciptalah sebuah teknik seni bela diri original yang dinamakan teknik Flying Cutting Whirling Dance, di mana tubuhnya berputar begitu kencang layaknya topan yang mengarah langsung pada Jiangshi Sword King. Tentu saja, Jiangshi Sword King yang melihatnya pun terkejut langsung berusaha untuk menghindarinya. Akan tetapi, Master Jaun segera menahannya sembari mengatakan, "Kemana kau akan pergi, ha? Jikalau kau pikir bisa lari dari Mong tua ini, serahkan pedangmu pada Mong ini dan pergilah." Sayangnya, belum sempat Yang si Sword King bisa mengambil keputusan terbaiknya. Teknik Nyonya Jihye telah tiba lebih dulu di depannya, yang buatnya mau tak mau harus menahannya. Lalu, melihatnya yang masih bisa menahan tekniknya, Nyonya Jihye pun segera mengumpulkan energi yang dipenuhi dengan prinsip-prinsip breaking dan scattering sebagai sumber rotasi untuk mencabik energi dan tubuh di area yang sempit. Dan dengan begitu, hanya butuh beberapa detik saja agar tekniknya berhasil menembus hampir separuh tubuh Jiangshi Sword King. Kemudian, melihat tekniknya tepat di depan matanya, Master Jaun yang tak lagi menahan pedang Jiangshi Sword King pun berpikir. Kepala keluarga Tang itu seorang master yang kuat meski dia tak sebanding dengan pemimpin aliansi. Bahkan, indestructible Vajrabodhi tak bisa sepenuhnya menahan serangan itu. Syukurlah, masalah di sini telah selesai. Di saat Master Jaun berpikir seperti itu, Jiangshi Sword King yang mereka kira telah kalah, tiba-tiba saja mengeluarkan aura kekuatan luar biasa yang tentu mengejutkan mereka berdua.
Bagaimana bisa Jiang Si Sword King bergerak dalam kondisi seperti itu? Akan tetapi, meskipun Nyonya Jie telah memaksakan dirinya untuk bergerak menghindarinya, tubuhnya sama sekali tak mendengarkannya karena ia sudah menghabiskan seluruh ki miliknya. Namun, di saat Nyonya Jie tak bisa mengatasi tekanan heavy sword dari Jiang Si Sword King, Master Jaun yang berusaha menyelamatkannya dikejutkan ketika melihat pedang Jiang Si Sword King berhasil ditahan oleh 3 orang, yaitu Kapten Gyujong, Kapten Wonjin, dan Kepala Bagian Moyong. Bahkan, Nyonya Jie yang sama terkejutnya sampai terbelalak berpikir, mereka dengan tubuh yang bahkan belum mencapai Three Flowers Convergence, mereka hampir tak bisa bergerak di bawah tekanan yang diberikan oleh Heavy Sword. Tapi mereka melakukan hal itu demi melindungiku. Tidak, meski mereka bisa menahan serangan Sword King karena setengah tubuhnya sudah hancur, serangan Happy Sword akan terus berlanjut menekan tiada henti, kecuali energinya dinetralisir. Kalau ini berlanjut, mereka akan terbelah. Di tengah kegentingan itu, tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang mampu memotong lengan Jiang Si Sword King. Serangan tersebut datang dari pendekar Ilyop yang berhasil datang tepat waktu. Lalu, setelah berterima kasih karena serangan tadi telah mengulur waktu, Master Jaun yang diam-diam mendekat pun melepaskan teknik pamungkasnya, yaitu Indestructible Vajra Body, Shaolin True Body Ski, sembari menuturkan, karena setengah tubuhmu hancur, energi Buddhis bisa menebusmu. Apa kau bisa mendengarku, kepala keluarga Namgung? Orang sekali berdirimu yang telah mencapai puncak Three Flowers Convergence tidak akan membiarkan pikiranmu dikonsumsi oleh teknik keji ini. Sang Sword King yang mendapat kembali kesadarannya pun mengatakan, jikalau ia harus membunuh orang itu, dan hanya ia satu-satunya orang yang bisa menghentikannya. Sehingga Master Jaun yang mendengarkannya pun berkomentar, tidak, kau sudah kalah. Menyangkal realita tidak akan merubah apa-apa. Dunia sebelah diri Raigos hanya meningkat melalui kultivasi dhamma yang panjang, tapi kurang dalam pengalaman bertarung. Tak dapat dihindari bahwa hal itu hancur seperti ini dengan munculnya 2 orang itu. Tapi, seperti sebuah gelombang sungai yang mendorong gelombang sebelumnya, seseorang yang melampauimu dan mencapai puncak swordmanship sekarang memimpin kami. Tolong melepaskanlah hal yang mengikat pikiranmu itu dan percayalah pada generasi saat ini. Tokoh utama saat ini bukanlah diriku atau dirimu. Mendengar perkataannya, sang Sword King yang sempat terpenung pun berkata, sebenarnya aku tahu itu. Hal yang membuatku frustasi bukanlah kalah dari pasukan demonik, tapi aku tak bisa lagi memerintah sebagai Sword King. Aku tahu emosi itu yang mendorongku di balik kendaliku sebagai Jiangxi. Tapi aku tak bisa menerima hal itu dan melepas talisman itu. Sungguh memalukan. Pada akhirnya, bahkan aku menjadi tokoh hina yang menolak aliran waktu. Tepat setelah mengatakan itu, tubuh Jiangxi Swan King pun hancur menjadi debu. Sehingga Master Jaun yang berada tepat di depannya pun memberinya penghormatan terakhir. Bahwasanya sebentar lagi pun ia akan menyusulnya. Dan saat waktunya tiba nanti, ia akan menceritakan perang yang menentukan ini melawan Demonic Pet. Setelahnya, Master Jaun yang penasaran pun mendekat pada pendekar Ilyap yang menghampirinya. Jihye bertanya, siapakah gerangan dirinya ini? Sehingga pendekar Ilyap pun menjelaskan, saya Ilyap dari sekte Jeonchang. Saya baru bergabung dengan aliansi hari ini. Setelah pemimpin aliansi mengalahkan Ratu Jiangxi, dia memberitahukanku cara mengalahkan Jiangxi. Jadi, aku pergi ke sini sementara yang lain mengurus pemeredan perang.
Cara paling efektif mengalahkan Jiangxi adalah menyuntikkan energi yang mengalir maju ke titik akupuntur Baihu untuk menghancurkan prinsip terbalik yang membentuk teknik kejahat ini. Untungnya, Master di sini telah mengatasinya dengan Turbo Diski. Tapi, jikalau kalian tak bisa menggunakan Kisuchi seperti Turbo Diski itu, atau tidak punya waktu untuk menyuntikannya, kalian tidak punya pilihan selain menghancurkan kepala, jantung, dan dantiannya. Tiga titik itu. Tetapi, jikalau kalian melakukan itu akan merusak jiwa Jiangxi yang sudah meninggal. Sementara itu, di lokasi Master Okyon dan Chungmyong, mereka tampaknya kesusahan menghadapi Jiangxi Master Hallyu. Bahkan, Chungmyong sendiri yang tak bisa percayainya berpikir, orang yang mati tapi muncul di depan kami saja sudah menyudutkan kami. Apalagi aku baru sadar bahwa ketua Hallyu ternyata sekuat ini. Ya, dia memang seorang Three Flowers Convergent. Dan dia seorang ketua sekte. Wajar saja dia kuat. Tapi sejak dulu, ketua sekte Hallyu terkenal atas metode ajarannya yang sempurna dan membina keharmonisan antar anggota sekte. Tetapi dalam hal seni bela diri, dia terkenal lebih lemah dari masterku. Apa itu salah? Di saat Chungmyong berpikir seperti itu, Master Okyon yang dari tadi diam saja tiba-tiba angkat bicara. 46 Sword of Heavenly River. Akhir dari kebenaran misterius. Dia mencapai semua 12 setelah tinggi, tengah, dan rendah. Berpusat pada diri sendiri. Pedang yang menyerang dan bertahan bertanpa ada celah. Mendengar hal itu, Chungmyong yang penasaran pun bertanya. Pedang yang menyerang dan bertahan digunakan oleh Jiangxi yang tak bisa lelah. Apa kita yang menggunakan Transformation Sword bisa menembusnya? Tanpa pikir panjang, Master Okyon menegaskan. Tidak, kau tidak bisa. Pedang Monhua tak bisa menembus pedang Jongnam yang sudah sempurna. Semuanya dimulai pada pertemuan pertukaran yang dirusak oleh kemarahan yang tak terkendali. Saat aku kalah oleh teknik pedang Hallyu, setelah pertemuan pertukaran itu berakhir tragis. Untuk sementara, aku jadi bahan olok-olokan di Sangki. Olok-olokan bahwa Monhua tak sebanding dengan Jongnam. Dan karena kalah dalam kemampuan, aku tak bisa menyangkalnya. Teknik pedang yang hanya terdiri dari dasar-dasar pedang tanpa prinsip. Aku pasti akan membalaskan dendamku. Dengan pemikiran itu, aku mempelajari pedang Jongnam. Tapi ketiga bakat asli mereka, yaitu serangan horizontal, serangan vertikal, dan tusukan, telah terwujud sepenuhnya pada saat teknik pedang mereka yang sempurna dalam ketiga bakat tersebut telah disempurnakan. Aku menarik kesimpulan bahwa menembus teknik pedang mereka dengan Transformation Sword itu mustahil dilakukan. Tapi alasan Monhua masih mempertahankan statusnya sampai saat ini. Itu karena kami menghancurkan orangnya, bukan teknik pedangnya. Hallyu adalah orang yang jujur, sama seperti pedang yang dia gunakan. Itulah daya tariknya. Tapi kali ini, itu akan jadi kelemahannya. Sudah lama aku tidak sparring denganmu. Haruskah kita mengenang masa-masa dahulu?